Abang dulu pernah ngejabat juga sebagai wak KBSSN bang ya, Badan Cyber itu bang ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi jadi gini bang, kalau gua ngeliatnya Diawali dari deputi saya. dari deputi, berarti cukup lama di situ. 3.5 years. Oke. Jadi maksud gua gini bang, kalau abang yang ngomong begini, ini jadi gua harus pelajari lebih dalam lagi gitu. Tadi yang misalnya kalau ada orang-orang lain yang ngomong, ya udahlah gitu kan. Tapi kalau ya mungkin ya, bisa dibilang dengan pandangan abang yang selama ini abang bergerak, abang melihat gitu kan, dari sisi mungkin lebih helikopter view dibanding kita, ini cukup mengerikan kalau memang ini terjadi bang, gitu loh bang. Dan apa yang bisa menghentikan barang ini? Sebagai generasi muda harus tajam melihat itu. Ini mengerikan, iya sangat mengerikan. Kalau tadi saya sudah singgung Dajjal, kalau di Kristen dibilang Antichrist, Ya. maka ini adalah pertarungan kekuatan iblis dengan kekuatan Tuhan. Itu sih. Makanya tadi saya bilang iman. Masalah iman. Berarti Ini bukan masalah kesehatan, masalah iman yang mau digoncangkan. Oke. Orang yang takut kepada uang, dia akan menjadi bagian daripada Dajjal itu. Oke. Makanya lihat sistem-sistem. Mau ini harus ada syarat ini, mau ini. Tujuannya apa? Orang yang takut mati, takut tidak makan, dia yang akan tunduk. Dia yang akan ikut. Gitu. Memang secara dunia kita butuh makan, yes. Tapi apakah gara-gara makan kita harus mengorbankan keimanan kita kepada Tuhan? Padahal yang memberi makan kita Tuhan. Apakah makanan itu menghidupkan saya? No, dia hanya memberikan bantuan suplemen kepada saya. Tetapi yang menghidupkan kita adalah ruh Allah yang ada dalam diri kita. Itu yang menghidupkan. Nah, jadi kalau abang sendiri pernah kena COVID bang? COVID. Saya sulit berbicara gitu karena Abang ketemu banyak orang misalnya gitu, nggak pernah bang kena COVID? tahu istilah COVID apa sih? Tahu istilah COVID nggak? Singkatan COVID itu apa? Nggak tahu bang. COVID itu C-nya sertifikat, Oke. O of C-nya vaksin, I-nya identification, D-nya digital. Oke. 19-nya, satunya A, 9-nya I, artificial intelligence. So when you get vaccine, then you will have certificate S, digital identification. Then after that, they will track you wherever you go, wherever you are. Is it clear? By vaksin? Is it clear? By vaksin Is atau it by? clear? Oke. Ini mengerikan banget ini ya. Tapi karena gini loh bang. Masa saya harus sampaikan teknis? Kalau teknis belakang layar lah. Iya. Kalian nanti dulu. Nanti gue dibisikin sama abang. Jadi gini, gue satu rumah ini bang, semua kena bang. Cuma gue doang yang nggak kena bang. Bukannya sombong maksud gue, tapi nggak tahu kenapa ya. Bahkan padahal yang memang paling bandel tuh gue bang. Gue yang nggak pakai masker. gue yang ngerokok gitu kan. Tapi nggak kena gue jadi kadang-kadang gue juga bingung nih. Kuncinya tahu apa? Nggak kena nih. Karena Mas Vasco banyak tertawa, tersenyum, tidak tertekan dalam bentuk depresi yang berkepanjangan. Itu sebenarnya kunci. Kuncinya cuma satu, jangan bikin stres. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya. Karena kekuatan daya tahan tubuh kita jauh lebih kuat dari apapun yang ada di dunia ini. Itu lebih kuat dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Lebih kuat dari buatan manusia. Jadi jangan pernah mengandalkan buatan manusia. Itu berhala di depan mata Tuhan. Oke. Kalau buatan manusia kita anggap untuk menyelamatkan hidup kita, maka kita masuk dalam kategori telah menyembah berhala. Itulah jebakan Batman ya. Ya Pak? Itulah jebakan Batman di situ. Ya kalau orang paham, jebakan Batman nggak mungkin diomongin sama maling, bos. Oke. Penjahat tidak akan pernah bicara
jebakan, saya nggak ngejebak kamu ya, enggak. Jadi sesungguhnya manusia itu sebenarnya bisa merecovery dirinya sendiri. Of course. Apapun itu penyakitnya. Yes, itu namanya Allahu Akbar. Itu Allahu Akbar. Dari dalam tubuh kita sendiri. Loh iya dong. Muliakanlah ciptaan Tuhan. Dengan kita memuliakan ciptaan Tuhan, maka kita sedang memuliakan Dia. Allah inginnya begitu. Manifestasi kemuliaan Allah justru ada di wajah kita. Kalau kita ketakutan, kita sama dengan memungkiri bahwa dia kuat, dia akbar. Ini yang perlu diberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh dunia. Manifestasikan kemuliaan Allah di dalam kehidupanmu. Lewat apa? Lewat perilaku hidupmu. Karena Dia hadir di dunia ini. Lewat apa? Karena hadirnya kita. Karena kita hidup, karena Dia ada. Jelas ya? Ya. Kembalikan ke situ. Itu kunci utama kembalinya Indonesia menjadi mercusuar dunia. Indonesia kembali menjadi mercusuar dunia. Ya, menjadi the land of harmony-nya dunia. Emang Indonesia pernah jadi mercusuar dunia? Ya? Emang Indonesia pernah jadi mercusuar dunia, Bang? Ya, ketika sejarah waktu Majapahit, apa semua ya, gitu, harapan ke sana. Kenapa? Karena orang-orang dulu kan tirakannya kuat, bos. Tapi apa bisa Indonesia menjadi mercusuar dunia, Bang? Dengan kondisi Kalau seperti anak ini? muda sudah pesimis, Oke. ya sudah, nggak usah mimpi lagi. Apa yang harus dilakukan anak muda, Bang? Apa yang harus dilakukan secara teknis? Abang sebagai yang lebih senior. Kalau teknis saya bicara di sini terlalu lama dong. Oke. Yang pertama gini, bangun keyakinan dulu. Oke. Tanpa keyakinan, kamu sama seperti apa? Menganggap kekuasaan Allah tidak ada pengaruhnya. Karena kita selalu pakai akal. Kalau akal, kita selalu melihat bahwa kekuatan besar akan mengalahkan kita. Karena kita bicara fisik, kita bicara jumlah. Tapi di mata kekuatan Tuhan itu melampaui segala akal. Jadi perkuat dulu iman percaya kita kepada Tuhan. Kalau nggak bisa. Karena mereka sudah mengendalikan mindset kita dengan apa? Uang. Dengan angka. Tanpa angka saya nggak bisa hidup. Tanpa angka saya nggak bisa beli rumah semegah ini. Itu masalahnya kan. Tanpa angka saya nggak bisa berkuasa. Angka yang ini. Coba kita lihat, Musa punya apa sih? Gitu. Jadi kembalilah mengikuti rencananya Tuhan. Jangan selalu pengen dibilang modern tapi tetap jadi budak. Itu yang terjadi sekarang kan. Bicara modern tetapi kita tetap jadi budak. Itu yang kita mau. Gak bedanya dengan Bani Israel. Ketika dibebaskan sama Musa, dia bilang, balik lagi ke sana deh, mendingan gue jadi budak. Yang dikategorikan elit global tadi, apa mereka punya keterwakilan di tiap-tiap negara? Mereka bukan orang bodoh. Oke. Sistem MLM itu kita belajar dari mana sih? Dari mereka gitu? Saya mau tanya, sistem edukasi kita belajar dari mana? Coba dong lihat semua apa yang terjadi di dunia ini. Memangnya nenek kita yang bikin tuh sistem edukasi? Ya. Kenapa ada sebutan elementary school kalau di negara kita sekolah dasar? Siapa yang membuat sistem edukasi itu? Ini baru nih, tadi sore gue bikin konten soal seragam sekolah, soal rambut nggak boleh panjang. Yang kayak gitu-gitu misalnya, Bang. Yang memang harus diatur dengan begitu-begituan itu termasuk sistem yang dibuat oleh elit. Ya, itu apa inovasi berikutnya kan. Oke. Ya, tapi konsep seragam itu konsep mereka. Jadi kalau kau tidak seragam,